Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah bergabung Aldi Permana Putra, juru bicara dari Paslon Pramono Rano. Ini kita masih terus ya berupaya untuk menghubungi Ketua Tim Pemenangan Dharma Kun, ya. Bu Siti Fadila Supari. Semoga bisa ada perwakilan ya yang disampaikan oleh Bu Siti untuk melengkapi dialog kita pada pagi hari ini. Pantun dulu Aldi. Pantun ya, kita udah nyiapin nih. Ya. Pokoknya cakep dah. Naik sepeda berlima ke kota tua. Cakep. Pulangnya beli kue putu manis rasanya. Cakep. Inilah saatnya Jakarta menyala. Cakep. Dengan Mas Pram Bangdul pemimpinnya. Wah. Beli kembang ke pasar, salah kan? Dua kan? Lanjut, Mi. Beli kembang ke pasar rawa belum? Cakep. Ya kan? Nyari ikan di Muara Baru. Cakep. Sekedar petunjuk aja bagi Anda yang membutuhkan, ya ada 2 tempat tersebut. Wah, ini bukan Betawi asli nih kalau begini nih. Loh, saya mau Mas Adi warga Tangsel ya. Tadi Mas Farouk sudah kasih pantun, Mas Adi juga sudah kasih pantun. Tapi Mas Farouk juga sudah memberikan informasi terkait bagaimana Ridho ini mau menggait dari komunitas Betawi, tokoh Betawi dan lain sebagainya. Kalau dari sisi paslon Anda? Betawi itu udah terlihat ada di Bangdul. Jakarta udah tahu Bangdul situ siapa. Jadi dengan daya tarik Bangdul tersendiri, dengan ketokohan beliau dan juga beliau ini kan sebagai budayawan yang selalu dari dulu itu memperkenalkan budaya Betawi ke masyarakat. Betul. Dengan seninya sebagai aktor, ya kan, terus juga aktif di dalam organisasi-organisasi komunitas kebudayaan Betawi. Tentunya itu sudah menjadi salah satu faktor Bangdul dalam menjaga dan menggait suara Betawi untuk ke 03. Tapi Betul. kalau melihat dari survei salah satu lembaga survei ya, Poltreking, katanya ini orang-orang Betawi justru memilihnya ke Ridho. Bukan ke Pramono Rano yang dikenal dengan Rano Karnonya adalah sosok sidul Betawi kan? Nah, kalau melihat itu sebenarnya kan kita kalau melihat dari survei, justru misalnya kita melihatnya harus dari survei yang pertama dan survei kedua, LSI dengan Poltreking kan. Di situ kan Rano Karno ini memang kalau misalnya disamakan dengan Pak RK yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh seluruh masyarakat, tentunya kami sadari pasti kalah secara popularitas. Karena ditambah lagi pasangan kami juga, Mas Pram ini tidak pernah ada di dalam kontestasi politik pilkada ya kan. Jadi kami hitungannya adalah memulai dari nol, bahkan memulai dari popularitas Bangdul saja. Tapi dengan jangka waktu sangat cepat, bahkan kalau kita lihat itu kan perbedaannya 3 hari ya. LSI dengan Poltreking kan. LSI itu mengeluarkan di 28,1%, sedangkan Poltreking mengeluarkan di 31,5%. Di situ berarti dalam 3 hari kenaikan 1% popularitas Pram dengan Dul, yang dimana berarti efektif secara mengenalkan masyarakat dan berarti masyarakat sudah mulai jatuh cinta sebenarnya. Nah, ini Kira-kira gara-gara apa tuh bisa 1% itu gitu? Gara-gara Mas Pram dan Bang Dul itu rajin turun ke ruang publik, memperlihatkan dirinya apa adanya, yang sehingga masyarakat lebih mengenal dan mencari tahu. Dari mengenal, mencari tahu, mengetahui program, sehingga jatuh cinta lah ke Publik gitu Jakarta ya. itu kan publik Betawi gitu loh ya, apalagi kalau kita turun ke lapangan seperti itu. Anda yakin Anda paling Jakarta di hadapan masyarakat Betawi? Yakin dong, karena Bang Dul itu orang Jakarta asli. Wah, oke. Udah. Mas Adi lah kalau kayak gitu, Mas. Mencerna ini bagaimana nih, Mas? Ini dua-duanya jualan, Mas. Sama-sama ingin menggrab masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi. Enggak, saya kira secara umum memang semua calon itu mencoba untuk memaksimalkan semua potensi resource pemilih ya. Kenapa Betawi itu disasar? Karena ini sebagai kampung halaman orang Betawi. Padahal kalau kita membaca data BPS, suku Betawi itu kan 27%. Banyak kan orang Jawa di Jakarta, 30% ya. Jadi kalau mau main suku-sukuan sebenarnya orang Jawa. Jadi ngomongnya yang warteg-warteg kayak gitu mestinya. Tapi sekali lagi karena ada tons di mana bahwa orang Jakarta itu harus teridentifikasi sebagai Betawi, maka personifikasi sosok calon sangat Betawi itu menjadi penting. Rano Karno memulai itu sejak pendaftaran, dia pakai syal yang itu bagian dari budaya Betawi. Bajunya pun baju Betawi, ngomongnya pun aneh-aneh dan seterusnya. Aneh, bukan aneh ya. Aneh-aneh. Kagak ribet dah. Iya, intinya kagak ribet. Itu kan mengidentifikasi bahwa Rano adalah orang Karena Jakarta. mungkin sudah lekat juga dengan Bang Dulnya itu kali ya. Betul, makanya di kertas suara juga ada sidul. Kan itu juga bagian dari identifikasi tentang kebetawian itu menjadi penting. Tapi ingat, itu bukan segala-galanya. Masih ada segmentasi-segmentasi lain yang saya kira memang harus disasar. Orang Jawa nggak disentuh misalnya. Padahal ini sukunya banyak orang Dominan Jawa di Jakarta. sini.
Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai political resource yang saya kira dimaksimalkan oleh masing-masing calon, termasuk jubir. Kalau lihat rata-rata, jubirnya anak muda, Pak. Bukan kolonial-kolonial yang sering kita lihat waktu Pilpres. Karena memang hampir 60% di Jakarta pemilihnya hampir anak-anak muda. 17 sampai 40 tahun itu anak muda. Jadi wajar kalau kemudian yang speak up ke publik jubirnya adalah mereka yang kelihatannya ganteng, anak muda, nggak nyebelin, kira-kira begitu, Pak. Dan kalaupun toh mereka ini berbeda pendapat, menunjukkan suasana kebatinan yang akrab gitu. Kalau generasi-generasi di atas 40, beda dikit, ngegas, Pak. Dan itu adalah model komunikasi yang nggak disukai di Jakarta. Jadi ini yang saya kira bahwa dalam political marketing sebagai upaya untuk memaksimalkan sentimen pemilih di Jakarta. Gitu ya. Ya, jadi sekecil apapun sebenarnya akan dimaksimalkan. Dulu kan berlomba-lomba untuk mendatangi orang-orang yang dinilai penting, punya pengaruh, dan orang hebat di Jakarta. Mantan gubernur misalnya. Silih berganti didatangi dengan harapan mantan-mantan gubernur itu, para pemilihnya akan ke mereka. Tapi kan mereka juga mendatangi mantan-mantan gubernur Jakarta, Iya, kan? betul. Ini kan saya sebut bahwa sekecil apapun potensi untuk mendapatkan suara dilakukan. Rebutan datang ke mantan-mantan gubernur Jakarta. Tokoh Betawi, komunitas tokoh Betawi. Betawi, kemudian bicara tentang bagaimana bikin sanggar setiap kecamatan misalnya ataupun RT RW, ngasih uang 200-300 juta untuk operasional RT RW. Gor nanti dimaksimalkan. Kan ingin pada prinsipnya ingin memuliakan orang Betawi. Ya tentu harapannya ingin Tapi mendapatkan cukup signifikan nggak nantinya bisa menggait suara Ya, itu? Atau tentu karakter dari suku Betawi atau masyarakat pemilih Betawi berbeda sendiri atau gimana? Itu signifikan, Rati. Termasuk misalnya soal bagaimana mengidentifikasi paling Anies Baswedan atau mengidentifikasi paling Ahok. Karena dua orang ini basis loyalisnya itu cukup kuat. Bisa dibayangkan RK yang dinilai kubu yang selama ini menghalangi Anies tidak bisa bertampil, belakangan kan mengamplifikasi bagaimana RK dan kawan-kawannya itu adalah sosok yang tidak ada masalah apapun dengan Anies. Jadi pemilih-pemilih Anies itu harapannya ke RK juga. Pak Suswono juga begitu, Dharma Pangrekun juga begitu. Tapi kalau kita ranking satu persatu, apa argumen orang yang kemudian ingin memilih calon di Jakarta? Satu kok, kelihatan mereka face to face berdiskusi secara langsung, bertanya tentang kesulitan apa yang dihadapi oleh Jakarta, ya, baik secara personal ataupun secara kebijakan. Yang paling penting adalah persoalan pekerjaan dan ekonomi, Pak. Itu persoalan Jakarta. Itu penting. Dan itu sangat rasional. Orang Jakarta itu udahlah, jangan banyak cakap, jangan banyak ngomong. Yang penting persoalan-persoalan prinsip Jakarta tawarin ke mereka konkret. Dan tidak cukup dengan janji-janji. Karena orang Jakarta ini sudah banyak kok orang yang berbusa-busa menyampaikan visi misi ingin memperbaiki Jakarta. Yang jadi presiden sekarang mantan-mantan gubernur nggak bisa tuh ngatasin banjir, nggak bisa tuh ngatasin kemacetan, nggak bisa tuh kemiskinan dan akses terhadap pekerjaan yang seperti dijanjikan angin-angin surga itu, Pak. Jadi bagi saya kalau ingin menjadi trigger harus diukur. Saya kalau jadi gubernur misalnya 2 tahun kemacetan Jakarta selesai, itu janji dan kontrak politik saya. Kalau nggak selesai saya mundur. Wah keren bos. Kayak gitu tuh berani gitu ya? Iya harus dong. Kalau jadi janjinya bukan mengawang-awang gitu ya? Kalau cuman bicara tentang oh ini akan mengatasi kebanjiran, melestarikan budaya, Pak. Itu sejak zaman jahiliyah semua calon yang bertanding di sini sudah bicara itu. Harus ada data-data yang terukur. Ini menarik nih. Misalnya gini, abang-abang ini harus menjawab itu. Iya, misalnya akses terhadap pekerjaan. 2 tahun saya jadi gubernur, nggak ada pekerjaan meningkat, saya turun. Pengangguran menurun gitu ya. Sebagai sebuah kontrak politik dan keseriusan bisa ditagih, Pak. Orang Madura ngomong, biasanya Pak Adi, kalau orang sudah duduk, dia lupa berdiri. Orang kalau sudah berkuasa, lupa dia dengan janji politiknya. Gitu ya, Faruk? Anda dulu nih coba menjawab. Saya rasa gini ya, pasti kan dalam 5 tahun masa jabatan nggak semuanya bisa terpenuhi ya pada realisasinya ya. Tapi kan bagaimana kemudian KPI capaian-capaian ini kan semua bisa diukur dalam 5 tahun kinerja pemerintahan. Pak Ridwan Kamil di pemerintahan Jawa Barat dan sebelumnya sebagai wali kota Bandung. Bahkan Pak Suswono juga bisa dinilai ketika waktu menjadi Menteri Pertanian. Nah, berkaca dari situ, oke lah kita akan fair-fairan, nggak akan semuanya mungkin 100% gitu ya. Tapi berapa sih KPI-nya ini capaian-capaian kinerjanya itu bisa diaktualisasikan kayak gitu. Istilah-istilah KPI itu kan maksudnya terlalu apa ya? Kalau tadi kan renyah banget dengernya Mas Adi ngomong gitu ya, pokoknya kalau nggak bisa menuntaskan pengangguran, memperluas lapangan kerja, ya mundur gitu loh.
Kalau masyarakat ini, apalagi masyarakat Jakarta, mungkin butuhnya yang konkret-konkret seperti itu gitu loh, Pak Rudi. Artinya gini, kita akan terus berusaha ya. Bagaimana kemudian dengan rekam jejak yang sudah ada itu menjadi kacamata bahwasannya pemimpin yang akan memimpin ke depan ini sudah punya track record, sudah punya pengalaman, bukan orang baru yang tiba-tiba memimpin sebagai kepala daerah, calon kepala daerah, dan itu bisa dilihat, bisa disandingkan bagaimana kinerjanya sebelum-sebelumnya. Walaupun beberapa isu penting yang diangkat oleh Mas Adi tadi, banjir berpuluh-puluh tahun gitu ya, mungkin berapa ganti periode pun juga, ganti pemimpin pun juga belum terselesaikan, macet, belum lagi pekerjaan dan lain sebagainya. Ini bukan janji manis ya, apa bukti atau program konkret yang akan dilakukan melihat banjir ini udah jadi masalah berpuluh-puluh tahun di Jakarta sendiri? Ya, banjir ini kan ada yang di utara, ada yang di tengah, ada yang di selatan. Ya. Yang di utara itu banjirnya karena air lautnya naik, maka itu harus ada giant seawall untuk menanggulangi air masuk lewat utara. Di tengah, air tanahnya diambil, resapannya, sehingga tanahnya lembus dan banjir. Ya. Maka itu harus air itu bisa lewat pipa ya, bukan lagi ngambil dari air tanah. Dan di selatan, dan ini sudah dibantu oleh bendungan-bendungan yang sudah dibuat ya beberapa tahun belakangan, itu kan airnya dari daerah selatan ya, Bogor dan lainnya. Jadi artinya kombinasi dari ketiga hal ini harus kita lakukan dalam 5 tahun ke depan, dan inilah yang akan Ridho laksanakan insya Allah dalam 5 tahun. Artinya itu 3 hal tersebut akan dieksplorasi oleh pasangan ini begitu. Oke, kalau Aldi sendiri melihatnya bagaimana? Jangan asal ngomong kagak ribet dah gitu, jangan gitu aja gitu loh. Nggak beres-beres juga kalau cuma kagak ribet dah doang gitu. Tapi emang kalau ngelihat dari statement dan program-programnya Mas Pram dan Bang Dul itu emang nggak ribet. Rasional. Saya sepakat sama dengan Pak Adi ya. Ya memang kagak ribet, konkretnya gitu. Saya sepakat dengan Pak Adi. Apa konkretnya Mas Pram pertama ya, dalam sebagai calon gubernur aja beliau sudah berani menuntaskan satu masalah yang belum selesai di eranya Pak Anies, yaitu Kampung Bayam. Beliau menandatangani fakta integritas dan berani berstatement bahwa tidak lebih dari 1 bulan kalau beres urusan ini. Iya, ini beres. Ketika kalau saya diberikan amanat sebagai gubernur DKJ. Itu adalah salah satu bukti konkret. Terus habis itu yang bukti konkret kedua adalah dalam permasalahan Jakarta. Saya sepakat juga dengan Mas Farouk bahwa banjir ini sebenarnya banjir di Jakarta ini bukan lagi permasalahan lokal, tapi permasalahan nasional. Sehingga program dari pemerintah pusat akan membangun giant seawall karena memang itu harus dibangun. Nah, makanya saya lihat juga Pak Ridwan Kamil, Mas Pram atau mungkin dari Dharma pun juga memastikan bahwa giant seawall itu ada di dalam program. Karena itu adalah program pemerintah pusat untuk mengantisipasi Jakarta yang posisinya di bawah air, ya kan? Terus habis itu yang kedua, kita nggak usah terlalu membuat program mercusuar yang tidak konkret. Kita melihat bahwa banjir ini muluk-muluk gitu. Iya, tidak muluk-muluk lah. Bahwa banjir ini tuh kan namanya kejadian alam. Tapi kita tahu lah kapan sih mulai musim hujan. Ya kan banjir ini ada 2, ada yang dari hujan. Emang sekarang ketahuan ya kapan musim hujan ya? Ya bisa diprediksi dong kan juga kira-kira disebabkan oleh manusia juga sebenarnya banjir gitu kan? Iya bisa juga. 2022 2023 kan sepanjang tahun hujan loh. Makanya kan tapi kan bisa diprediksi. Nah cara kita bisa memprediksinya adalah ketika misalnya musim panasnya sudah diprediksi sampai kapan kan BMKG bisa memberitahukan bahwa sudah mulai memasuki musim hujan. Nah disitulah pasukan oranye ini yang seharusnya difungsikan kalau dari kami ya, dari Mas Pram Bang Dul untuk melakukan pencegahan. Dan tamat SD pun itu dia, tamat SD pun juga bisa menjadi pasukan oranye. Nah, kita melihat sebenarnya udah banyak nih, bagus sekali gubernur-gubernur terlebih dahulu untuk mengantisipasi banjir. Cuman yang pertamanya adalah maintenance dan eksekusinya itu yang kurang. Contoh kayak BKT, izin ya. Kayak BKT itu kita melihat sampai detik ini airnya nggak maksimal, nggak terisi dengan penuh kok. Padahal sudah begitu besar dan sangat baik tempatnya. Tidak ada masalah. Berarti kan tadanya alirannya ini mampet. Berarti disitulah fungsinya. Berarti kalau Pramrano nanti BKT penuh gitu airnya? Ya setidaknya itu bisa menghindari banjir di titik-titik banjir. Jadi airnya teraliri di BKT sehingga semua bisa terkontrol. Oke, itu baru satu permasalahan yang terjadi di DKJ ya. Nanti seperti apa kita tahan dulu sejenak. Pagi hari kasih makan ternak. Kita istirahat dulu sejenak. Itu baru tadi.